Padahal buat saya, yang namanya Jokowi diharapkan menunjukkan ijazah aslinya, ini bukan ada kaitannya dengan persoalan kasus hukum atau bukan kasus hukum. Ini adalah persoalan kejujuran. Kejujuran akademis, etika akademis, moral akademis dari seorang pemimpin bangsa. Ya, kalau kemudian seorang pemimpin bangsa atau pernah menjadi pemimpin bangsa ternyata melakukan suatu pemalsuan ijazah, buat saya ini memang ada efek hukumnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah dia tidak jujur karena dia menggunakan ijazah palsu atau juga digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi, bahwa digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi, bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, kita bertemu kembali dan kali ini kita akan menayangkan kembali polemik dan kontroversi ijazah palsu Pak Jokowi. Sangat disayangkan kenapa seorang mantan presiden 2 periode tidak bisa bersikap negarawan, menunjukkan ketokohannya dengan langsung saja menghentikan kegaduhan ini dengan menunjukkan ijazah palsunya di depan publik, sehingga energi rakyat ini, energi bangsa ini tidak tersedot kepada perkara soal ijazah palsu ini. Dan ini memang patut kita pertanyakan, apakah juga ada motif-motif di balik ini semua, sehingga dalam artian apakah ada keinginan, apakah ada tujuan-tujuan tertentu untuk memenjarakan anak bangsa dalam kasus yang sebenarnya sangat sepele seperti ini. Dan kita sudah mendengarkan pandangan Prof. Ikram dan juga Rocky Gerung, dan untuk lebih jelasnya kita dengarkan berikut ini. Yang mulia, kita kan semua belajar hukum. Tidak serta-merta ekor itu harus berlatih, tidak serta-merta. Apa logikanya? Tergantung kebutuhan. Dalam konteks COVID kita terima. Tapi kita lagi nggak ada masalah COVID, nggak ada virus. Yang ada virus ketakutan, virus kekuasaan. Jadi saya kira musyrik dari segi Islam. Tidak boleh takut kepada manusia. Ini sudah jadi undang-undang Pak, sudah jadi aturan. Iya Pak Yul, tapi yang mulia jangan berpihak begitu dong. Bukan Kenapa maksud dia diterima, maksud saya tidak? Nah sekarang kita masuk ke jawaban Pak Bi, ya. Kok masuk jawaban ini kok? Saya ditunjukin dulu ijazah aslinya ada apa tidak? Kan dia bilang punya, tunjukkan. bagaimana Joko Widodo itu membuat satu pernyataan bahwa dia benar-benar marah karena dia terhina dan dihinakan, ya. Dihinakan oleh siapa? Oleh Dr. Roy Suryo, alumni UGM, oleh Dr. Tifa, juga alumni UGM, dan juga oleh Dr. Rismon, yang juga alumni UGM, yang sampai detik ini masih terus ingin membuktikan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu. Dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi, itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi, itu harus ada lembar pengesahan, ya. Roy Suryo mengatakan bahwa, coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus, pakai huruf-huruf yang bagus, Times New Roman. Tapi Anda lihat ya, di dalam halaman berikutnya, loh kok pakai mesin tik? Kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya. Loh, kok yang tanda tangan cuma 1? Loh, kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan? Yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tifa. Loh, orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun. Belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi. Macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui
AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya, ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya. Dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada kalau nggak salah 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana tunjukkan kepada kami benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri ya, seperti Presiden Prabowo Subianto ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan siapa sih mereka kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan. Dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk juga ada teman juga dari PDIP, ya, kemudian mengatakan, ya, buktikan aja mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli, ya. Mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut, itu tidak asli atau palsu, ya. Bahkan ada juga komentar di dalam YouTube saya, ya, beberapa waktu yang lalu, Pak, yang namanya aspal itu sangat berguna untuk misalnya pembangunan jalan supaya kita bisa jalan dengan lancar. Ya, ini adalah suatu pernyataan yang anekdotis ya. Jadi sangat anekdot banget gitu kan. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya, ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan, baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh, lihat nih, ini ijazahnya, padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa, oleh Dr. Rismond, bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi, ya. Jadi dianggap foto Jokowi itu cuma foto tempelan, ya. Dan kemudian ada juga yang kemudian pembela hukum beliau, ya, pembela hukum Jokowi, mengatakan bahwa mereka-mereka yang tetap menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tidak memiliki, katanya, legal standing untuk mempersoalkan itu. Padahal buat saya, yang namanya Jokowi diharapkan menunjukkan ijazah aslinya, ini bukan ada kaitannya dengan persoalan kasus hukum atau bukan kasus hukum. Ini adalah persoalan kejujuran. Kejujuran akademis, etika akademis, moral akademis dari seorang pemimpin bangsa. Ya. Kalau kemudian seorang pemimpin bangsa atau pernah menjadi pemimpin bangsa ternyata melakukan suatu pemalsuan ijazah, buat saya, ini memang ada efek hukumnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah dia tidak jujur karena dia menggunakan ijazah palsu atau juga proses menjadi sarjananya itu juga tidak berjalan dengan apik. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Rismond misalnya ya, kapan misalnya dia ikut kuliah kerja nyata, di mana, di daerah mana ya. Dan kemudian ada beberapa poin juga yang adalah bagian dari proses akademik, baik di UGM atau di universitas yang lain ya, itu juga ternyata tidak dijalani oleh Joko Widodo. Atau tidak bisa ditujukan oleh UGM kepada masyarakat ya. Dan sekarang kita juga tahu ya, baik itu mantan petinggi UGM, dengan petinggi UGM sekarang, dengan juga berbagai alumni atau juga anggota dari Kagama, ya Kagama itu adalah keluarga Gadjah Mada ya, Universitas Gadjah Mada. Dan buat saya, Kagama itulah suatu organisasi anggota alumni dari Universitas Gadjah Mada yang sangat solid biasanya. Tapi dalam kasus ini, rupanya mereka juga ada yang masih mengatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Beginilah situasi yang ada. Kalau memang Jokowi ingin mengatakan dia itu benar alumni UGM, tunjukkan ijazahnya. Mengapa kemudian masih
mundur-mundur waktu, atau jangan-jangan dia memang tidak punya ijazah asli itu sendiri, ya. Saya bertanya ini bukan menuduh, tapi karena Jokowi selalu mengatakan kalau diminta oleh pengadilan saya akan tunjukkan ini loh ijazah asli saya. Tapi mengapa di dalam proses pengadilan di Surakarta ternyata beliau tidak hadir, padahal dia ada di Indonesia atau bahkan di Solo, dan kemudian proses mediasi itu akhirnya tidak berlanjut. Bertahun-tahun media massa dipenuhi dengan pemberitaan ijazah palsu dan juga media sosial ini belum ada tanda-tanda kapan akan berhenti, dan beberapa hari juga kemarin sudah berlangsung di persidangan terkait dengan kasus ini, dan proses mediasi juga belum memenuhi mendapatkan hasil yang diharapkan, dan para aktivis ini terus menuntut agar Pak Jokowi ini bisa membuktikan ijazahnya palsu atau tidak. Dan sahabat pena sekalian, kita di sini tidak masuk ke arah sana. Kita lebih memandang kepada Pak Jokowi, ingin sebenarnya kita sebagai rakyat awam ini agar beliau menunjukkan ketokohannya, sikap kenegarawanannya sebagai mantan presiden 2 periode, dengan tanpa memperpanjang kegaduhan ini, cukup memperlihatkan saja ijazah aslinya. Dan masyarakat juga publik bertanya-tanya kenapa sih Pak Jokowi ini melaporkan mereka-mereka aktivis, para aktivis itu, dan memproses secara hukum, padahal dengan menunjukkan ijazah aslinya itu maka rakyat akan makin simpati, makin memberikan apresiasi bahwa jika Pak Jokowi melakukan itu maka beliau betul-betul menjadi negarawan sejati, menunjukkan kelasnya sebagai tokoh nasional, sebagai mantan presiden Indonesia 2 periode. Dan menarik juga apa yang disampaikan oleh Bung Rocky, bahwa kegaduhan ini seperti ada kesengajaan diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi itu selama beberapa tahun terakhir ini. Karena seperti yang dikatakan Bung Rocky, kegaduhan ini tidak akan mungkin tercipta sejauh sampai saat ini kalau saja pihak yang digugat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi, memperlihatkan ijazahnya aslinya, maka itu cukup membuat mereka yang meragukan di awal itu akan berhenti dengan sendirinya. Dan ini juga yang seperti dikatakan oleh Prof. Ikram, bahwa ini sebenarnya kita tidak usah bicara hukum terlalu jauh ke arah sana, tapi ini menunjukkan sikap seorang negarawan, bahwa sikap kejujurannya ketika ijazahnya diragukan oleh publik asli atau tidak, maka secara diminta dengan sendirinya untuk menunjukkan kejujuran akademiknya seperti yang dikatakan oleh Prof. Ikram. Sekian, terima kasih.